Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sab'ihi wa yuhlaku wa yusaffa. Nabi baginda Rasul satu kesempatan pernah menyampaikan bahwa semua anak yang lahir itu dalam keadaan tergadai. Untuk menebusnya, tuzbahu anhu, sembelih kambing daripadanya, dari kelahirannya. Yauma sab'ihi, setelah hari ke-7 dari kelahiran. Kemudian ini hari ke-7 dibilang ya. Hari ke-7 itu dipahami start awal. Kemudian dicukur dan diberi nama. Di keterangan yang lain, kullu gulamin murtahinun bi aqiqah, setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah. Ada lagi hadis, kullu gulam yuladu 'alal fitrah. Sekali nanti bang putar ya. Sekali. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Tapi walaupun suci tergadai. Nanti kita bahas apa makna tergadai. Terus dapatlah disimpulkan pengajian kita kali ini sesuai kesepakatan tadi siang bahwa yang akan dibahas masalah akikah. Masalah akikah. Orang Islam ini lahir anaknya ada tata cara, ada adab. Lahir anak itu diajarkan. Kalau anak laki-laki diikomatkan, kalau anak perempuan datanglah kata-kata bijak hidup ini antara dan sholat. Lahir diajarkan, mati disolatkan. Kata-kata bijak ini memacu kita bahwa hidup ini tak lepas dari agama. Seperti itu, bahwa hidup ini segala sesuatunya tak lepas dari panduan agama. Perkara apapun, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup ini disuruh kita sesuai dengan aturan Tuhan, aturan agama. Lahir dan begitu. Kalau orang tua anak ini tidak anti agama, tapi dangkal agamanya, sampaikan pengajian malam ini ke dia. Dia tidak anti agama, tapi dia dangkal agama. Maka pengajian kita kali ini disampaikan sama orang yang semacam itu. Apa yang mau disampaikan? Inilah yang mau kita kaji tentang orang Islam, kehadiran anak. Terangkan sama dia
nggak ada anak haram, nggak ada anak haram. Istilah anak haram itu mungkin istilah kita yang dibuat-buat, tapi kalau dimaknakan nggak cocok dengan hadis Nabi. Tapi paham kita kalau anak haram, kalau disebut orang anak haram, biasanya itu anak keluar dari hasil zina. Tidak ada akad nikah, maka dibilanglah anak haram. Hamil emaknya tak ada akad nikah sampai dia melahirkan, dibilanglah sama istilah kita anak haram. Tapi berdasarkan hadis Nabi, kullu gulam yuladu alal kullu mauludun yuladu alal kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dia terlahir dalam keadaan suci. Kalau suci taklah pula haram. Siapa yang bilang? Baginda Nabi. Lahir anak, tak tahu orang tuanya mau berbuat apa. Tapi orang tua yang tak tahu ini bukan anti agama, maka sampaikan sama dia, begitu lahir anak dia ini laki-laki, kau ajar, tinggi kau berwudu, azankan anakmu itu. Ini bahagian daripada ada. Diazankan lah. Tak usah pakai azan kayak yang azan mau dapat Isa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak usah pakai gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usahakan anak yang lahir itu kalimat Allah lah yang didengar awal sekali ketika lahir ke dunia. Kalau anak perempuan adabnya cukup iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lahir istri Allah, kan kotor itu, keluar darah nifas, darah melahirkan. Kalau anak muda tak tahu dia, belum tahu ya. Ini cocok ini pelajaran ini untuk anak muda. Ibu-ibu kasih apa ya? Oh. Lahir kan kotor itu darah melahirkan itu. Adabnya suami lah yang membersihkan, bukan mertua, bukan orang lain. Siapa? Suami. Dibersihkan itu. Urinya ada kan? Bukan diletak-letakkan gitu, bukan dianjurkan. Adabnya itu ada, ditanam. Tanamnya pun bukan hanya sekedar tanam, dalam sedikit, sampai tidak tercium hewan yang ada di sekitar itu. Ini adab yang diajarkan oleh guru-guru. Tiba di hari ke-7, kalau bisa lagi hamil istri awak siapkanlah 2 ekor kambing. Awak siapkan 2 ekor kambing. Kalau lahir laki-laki sembelih 2 ekor, kalau lahir perempuan sembelih 1 ekor. Namanya akikah. Dikerjakanlah ini, penyembelihan akikah ini yaumas sab'i, di hari ke-7-nya. Di hari ke-7. Kalau lahir anak ini hari Minggu, hari apa potongnya itu? Hari Sabtu.
kambing di hari Sabtu, dimasak, baru dibagikan kepada orang miskin dan jiran tetangga. Daging yang masak. Boleh menggantinya dengan sedekah seukuran akekah itu? Enggak. Boleh, tapi tidak akekah. Bukan bisa akekah itu diganti dengan uang. Misalnya biaya akekah udah ditaksir harga kambing 2 juta, masak-memasak 2 juta, 4 juta. Repot kali rasa aku mengerjakan ini. Sedekah aja aku kayak mana Ustaz 4 juta. Kalau kau bersedekah 4 juta tapi tak akekah. Akekah itu tak boleh diganti dengan sedekah atau cara lain. Wayu sama kemudian dinamakan. Nama ini jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Keren boleh. Siapa yang melarang keren? Ya kan? Tapi jangan aneh-aneh. Ada nama orang namanya Dolla. Dolla namanya. Wah, Dolla dipanggil. Ya kan? Ada pula itu marganya. Kita umpamakan Siregar. Dolla Siregar. Bapak tahu arti dolla? Sesat. Udah tahu artinya nggak selera lagi ya dengan dolla itu ya. Itu makanya jangan suka-suka gitu. Ada orang tua. Ini ceritanya kenyataan. Bapak ini supir. Mau berapa kali pun istrinya melahirkan dia nggak open kali. Memang ada rupanya model laki-laki macam itu. Atau mungkin supir begitu model. Ini siapa yang supir? Enggak open kali dia. Jadi kita tanya bininya dengan bahasa Jawa, siapa mau dibikin namanya ini? Ayah rasa dia berpikir dibilangnya kampret aja, wes lah kampret aja gitu. Itu terlalu ringan, membuat yang sesungguhnya jadi ringan-ringan, ujungnya nanti nggak kena ini anak. Taunya saya itu maksud dia itu berseloroh, jangan tanya-tanya dia gitu. Mumat sirahku katanya. Ya, sakit kepalanya kalau tanya-tanya, berpikir panjang dia sakit. Ada orang modelnya begitu. Ini orang yang dangkal agama, tapi dia sebenarnya tidak anti agama. Maka kita sampaikan kepada dia. Nanti kalau aku kasih tahu yang sesungguhnya, repot sama bapak. Hadis Nabi bilang sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Abdurrahman dan Abdullah. Nabi bilangnya sebaik-baik nama Muhammad. Abdurrahman dan Abdullah. Sebaik-baik nama. Kebetulan saya namanya Abdurrahman. Udah cantik pun nama saya roba-roba pula lagi. Saya bikin laptop saya. Wah baru ya. Udah cantiknya nama. Buat lagi laptop. Tapi Baroya itu bagus. Bapak aja nggak ngerti Baroya. Ya kan? Bikin namanya nama yang baik. Abdurrahman atau Abdullah. Aku mau bikin namanya Frankie ya, nama orang Islam Frankie. Ada. Kalau Frankie itu kira-kira rujukannya ada artinya baik, tidak apa-apa. Ada nama orang dibikinnya, anaknya namanya Kalobot. Dengarnya aja ada lucu. Kalobot. Ya kan? Ada yang bikin namanya dari huruf A. Biar apa Pak?
Biar nanti kalau dia sekolah pertama dipanggil nama dia. Oh ya udah Abdul Rahman lah bikin. Nah gitu. Oh enggak, aku mau bikin namanya AA Him. Biar A. Kalau AB kan masih nomor 2 itu. Jadi bikin nama ini harus nama yang baik. Gak boleh sembarangan. Nabi anaknya ada berapa? Ada yang tahu berapa anak Nabi? 8. Berapa? 7. Beda pendapat orang bapak dengan ulama. Ulama beda pendapat, orang itu beda pendapat. Ulama fikih beda pendapat, orang itu beda pendapat. Anak Nabi itu 7. Berapa? Abdullah. Ada nama anak Nabi Abdullah. Nama ayah Nabi Abdullah. Cuman meninggal kecil. Ada lagi anak Nabi laki-laki namanya Qasim. Apa namanya? Qasim. Makanya Nabi itu dijulukin Abul Qasim. Bapak Nabi itu Abul Qasim itu disebut Nabi lebih Muhammad. Ada nama anak Nabi Ibrahim. Kalau orang Indonesia Ibrahim. Ada orang panggilannya Rahim. Kupikir namanya Abdul Rahim. Rupanya Ibrahim. Ada nama orang Baim. Kupikir memang Baim seperti Baim Wong. Rupanya Ibrahim. Panggilannya Baim. Anak Nabi itu Abdullah, Qasim, Ibrahim. Kalau yang cewek 4 lagi anak Nabi cewek. Ruqiyah. Ada nama anak Nabi Ruqiyah. Iki ke batu bara, Ruqiyah. Ini agak sedikit ke daerah-daerah Serlawan, Rapeah. Ruqiyah. Nama anak Nabi Ruqiyah. Ada lagi anak Nabi namanya Zainab. Ada anak Nabi Fatimah. Ini banyak yang mengeluarkan kitab Fatimahnya ya. Dia ada betul. Ada anak Nabi Ummi Kulthum. Ini batu bara, Ummi Kulthum. Sayyidati Ummi Kulthum. Tapi nggak masalah. Maksudnya Ummi Kulthum ya, Ummi Kulthum sama saja. Yang paling ngeri kan orang Padang. Makanya kalau diperkirakan orang Padang itu takutnya nggak masuk surga. Ini mana orang Padang? Berapa orang Padang ini? Orang Minang. Orang Minang. Untung kan, kalau nggak marah. Kenapa? Bilang Muhammad. Apa nggak marah Nabi Muhammad itu? Dibilang yang Muhammad. Bermacam-macam. Tapi jangan buat nama anak kita
haram hukumnya anak kita memakai nama Allah. Kalau dipakai, tunjukkan bahwa dia hamba. Haram memakai nama Rahman. Siapa nama anakmu? Rahman. Tidak boleh. Kenapa? Rahman itu nama Allah. Mesti ditunjukkan Abdur Rahman, hamba Allah. Abdur itu artinya hamba. Enggak boleh pakai nama-nama yang tidak Islami. Artinya dalam arti tokoh-tokoh pembenci Islam misalnya. Abu Jahal. Ada nama Abu Jahal. Tapi kurasa belum ada lah nama orang Islam Abu Jahal. Nama orang Islam itu belum ada Abu Jahal. Tapi Abu Sufyan ada. Padahal Abu Jahal sama Abu Sufyan itu sama-sama di neraka ya. Cuman kurasa yang membuat nama Abu Sufyan ini, Abu Sufyan sama membuat nama Abu Sufyan ini, nggak tahu bapaknya kalau Abu Sufyan itu gawat, golongan munafik di zaman Nabi. Pak Sabi hidup besar lagi benar? Benar ya? Anaknya ada cewek, namanya Maisarah. Pembantu Khadijah yang mengawani Nabi ke negeri Syam, berdagang namanya Maisarah. Pertanyaan saya, berarti Nabi dikawani cewek? Iya. Tidak. Maisarah yang dalam sejarah tanah itu laki-laki. Udah sampai syarat jadi perempuan. Ini kalau makanya waktu saya ceramah di Bali kan hadir Pak Sabir sama Bu Nuryadi. Begitu saya sampaikan bahwa saja Maisarah itu adalah laki-laki rijal dan aminun, laki-laki yang dipercaya